Udah, kita mulai dari sekarang aja. Jadi video ini nanti nggak usah diedit. Oh ya boleh. Iya. Nah, kita bilang Oke. acara ini nggak disponsori sama Subway. Tapi Oh. kalau mau sponsor, Boleh. boleh. Oke. Nah, kita udah ini nggak? Udah. Oh, udah dari tadi. Udah tadi, Bos. Oke. Jadi sebenarnya ide awalnya adalah kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja sambil jam makan siang. Boleh. Jadi sebenarnya mungkin kita jelasin dulu deh. Kita sekarang lagi di mana sih? Dan kita lagi ngapain sih? Oke. Sekarang kita lagi di Dubai Internet City. Jadi Harus banget. karena soalnya banyak Sok, colokan ya? listrik. Jadi kita di sini hadir sebagai salah satu eksibitor buat tech conference namanya STEP. Nah, jadi STEP Conference Dubai ceritanya. Kita kemarin ada booth seharian. Hari ini ya kita muter-muter aja santai. Makanya ada waktu buat ngobrol. Cuman gue nggak tahu ini orang mau nanya apa. Ya, jadi sebenarnya Jadi gue kita- tembak aja pokoknya. ya di tengah-tengah Gue semua makan ya? siang- Ya boleh silakan. Jadi tengah-tengah makan siang ini kan lagi banyak nih kalau di Indonesia. Oh ya, kayaknya kita harus nyeritain background kita nanti sambil berjalannya waktu. Ya. Nanti kalau kalian nonton, kalian ikutin aja jalan ceritanya dan lain-lain. Jadi kemarin aku sempat lihat rame banget soal hashtag orang kabur aja dulu. Oh, yang itu. Terus kayak Oke. ya udah karena ya pemerintahnya kurang bagus, jadi Nah. akhirnya ya gimana kalau misalnya kita kabur aja dulu terus one day mungkin akan balik atau kayak ya udah sekalian kabur dan nggak usah tinggal di Indonesia lagi. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan orang yang nonton channel ini dan udah tahu aku, ya mungkin tahu aku orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Bapak ini juga orang Indonesia sebenarnya. Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Ya. Orang Indonesia juga, sama-sama orang Indonesia. Jadi sesama orang Indonesia. Jadi mungkin Yes, kita bisa ya membahas tentang apa yang terjadi di Indonesia. Oke. Bedanya kalau saya masih anak kuliahan gitu. Jadi saya Saya udah tua. gitu. Jadi kita masih kayak oh oke. Gimana Ah. sih yang akan terjadi di Indonesia Oke. sekarang. Nah. Nah, Mau nih. pertanyaan-pertanyaan yang simpel dulu deh dari awal. Ini biar pertanyaannya lu dapat dari mana? Nah, jadi pertanyaannya yang pertama mungkin dari diri saya sendiri. Oh. Setelah itu saya sempat nanya beberapa orang kira-kira pendapat mereka atau ada nggak Oke. sih yang mau ditanyakan. Oke. Nih, kita mulai dulu deh dari Sambil makan ya? Ya. Ya, sok. Jadi kan dari awal supaya orang tahu kayak backgroundnya si bapak ini apa sih? Kenapa dia perlu untuk ditanya terkait dengan hal ini? Kayak apa? Emang dia udah ngapain kan biasa orang gitu ya? Kayak, kamu kalau bisa ngomong itu kamu udah jadi apa? Kamu tuh udah sejauh apa? Kenapa kamu bisa ikut ngomong dan membahas hal ini? Kamu sudah expert kah? Gitu. Pasti kan. Satu, gua paling nggak mau disebut expert. Itu yang pertama. Cuman Oke. kebetulan Ya. kalau secara karir sekarang gue punya perusahaan sendiri di mana dia ikut sama gue. Benar. Perusahaannya bergerak di dunia cyber security. Overall karir gue di IT audit sudah lebih dari 15 tahun. Sebelum tinggal di Belanda, gue Oke. pernah tinggal di Jerman, di Singapura. Terus karena pekerjaan gue dulu, ya menggunakan paspor hijau itu, gue tetap berhasil kok untuk jalan-jalan sampai 50 negara. Jadi paspor hijau tidak kuat itu nggak selalu benar sebenarnya. Tergantung tujuannya, dan selama lu bersedia ngurusin visanya mah dapat aja. Ya gue pernah kerja di company kayak Heineken, FedEx, DHL, terus one of the biggest pension fund di Europe. Terus sekarang ya itu running my own business. We have clients in multiple countries. Ya salah satunya sekarang kita di sini karena kita mau grow di Middle East. Gitu. Tapi baik lagi, gue paling nggak mau disebut expert. Ya, jadi anggap aja si bapak ini udah cukup berpengalaman, seenggaknya beberapa tahun untuk ngomongin soal hal ini. Nah, jadi awal mulanya nih, kenapa sih kepikiran buat, ya kan tren ini baru muncul sekarang, tapi mungkin dulu government-nya masih bagus, gitu kan. Kenapa? Bener? Ulang? Iya, siapa tahu kan orang-orang pada saking sekarang itu
jauh lebih banyak lah exposure tentang oh ini banyak kebijakan yang kurang baik dan sebagainya. Nah kalau dulu kenapa sih kepikiran buat ya udah berangkat aja ke luar negeri? Kenapa? Oh kalau gue berangkat ke luar negeri itu sebenarnya udah Sambil makan. cita-cita lama dari kuliah karena gue S1 Computer Science di UI. Jujur gue sampai lulus gue merasa salah jurusan. Jadi salah satu niatannya adalah mencari beasiswa S2 ke luar negeri yang bisa apa ya keluar dari Computer Science. Tujuan cuma itu doang. Dan akhirnya pengen nanti kalau udah lepas dari Computer Science punya istilahnya title baru atau bidang ilmu baru, pulang lagi ke Indonesia ya harus kerja. Jadi nggak pernah yang kepikiran oh gue harus kerja di luar negeri, enggak sih. Nah, itu cuman run naturally aja. Cuman memang waktu tugas akhir, jadi S2 gue di Belanda, waktu tugas akhir itu gue kerjanya di perusahaan. Jadi gue ngambil yang tesisnya itu bukan riset tapi tesisnya itu kayak magang. Oh, Nah di situ ya gue ketemu lah dengan banyak orang. Dan exposure yang gue dapat itu adalah ternyata gue pernah kerja 2 tahun di Indonesia by the way. Jadi gue ada perbandingan waktu itu gimana sih kerja di Indonesia 2 tahun. Kemudian ketika magang itu how they treat me, how they treat people in general. Kayaknya oke nih kerja di sini for the next 2 tahun sehingga kalau pulang mungkin bisa mengabdi balik ke sana mungkin. Gitu. Pikirannya masih begitu. Tapi ternyata keterusan sampai sekarang. Tapi kalau gua nggak direncanakan, it runs naturally aja. Ya. Setelah itu nih, kan udah selesai nih, it runs naturally. Terus di beberapa company, mungkin kita bahas dari awal deh. Kalau kata orang-orang kan pasti nanya, pengen tahu kan. Karena kan ada 2 side yang kayak ya kalau kamu keluar berarti kamu nggak cinta sama negara. Tapi kalau misalkan kamu stay di sini juga ya mungkin akan susah. Nah, kita bahas soal pertama kali kerja di luar negeri. Kesusahannya apa sih buat kerja di sana? Speak up. Kenapa speak up? Karena nggak tahu ya zaman sekarang ya di Indonesia gue nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau zaman gue dulu itu istilahnya apapun yang orang tua lo katakan, apapun yang senior lo katakan, apapun yang guru lo katakan di depan selalu benar, dengarkan, jangan dibantah, jangan ditanya, jangan diprotes gitu kan. Jadi kecenderungannya ya, aduh kalau ditanya, kalau gue nanya, gue akan terlihat bodoh apa enggak. Gue akan terlihat tidak kompeten apa enggak. Padahal kan ini baru mulai kerja nih ya. Masa udah dapet kesempatannya terus lihat oh ini anak bodoh banget gitu ya. Udah pulang deportasi gitu kan. Deportation. Jadi pokoknya mikirnya selalu gimana caranya supaya tidak deportasi. Salah satunya lah jangan terlihat seperti ya bodoh dan tidak kompeten dan teman-temannya. Tapi ternyata salah. Karena dengan itu artinya memang ada yang gua nggak ngerti. Jadi yang gua kerjain salah. Dan jadi pertanyaan dong dari manajer gue, dari supervisor gue, lah kalau nggak ngerti kenapa lu nggak nanya? Nggak ngomong. Kalau sudah begini kan susah perbaikinya. Project molor dong. Target miss dong. Kalau kamu tanyanya di awal, ini kan nggak kejadian. Jadi buat orang itu simple, kesannya apa sih susahnya ngomong sama orang lain. Tapi zaman gue untuk bertanya gitu ya, gue nggak ngerti itu susah. Introvert, kita introvert. Plus gue nya introvert. Plus by the way gue nggak suka ngomong sama manusia. Gue lebih suka ngobrol sama mesin. Ya kebetulan saya mesin. Nah, dari semua lah. Setelah itu, emang pertama kali deh kerja di luar, itu tuh bidangnya apa? Kalau spesifik? Ya karir pertama gue di Jerman itu IT audit. Nggak nyambung sama studi gue, nggak nyambung sama kerjaan gue dulu pertama. Tapi gue mengiyakan profesi ini selain butuh pekerjaan.
istilahnya siapapun yang menerima saya sebagai orang Indonesia. Karena dulu by the way zaman gue Indonesia itu tercatat masih di list salah satu negara dalam daftar teroris. 98 ya. Gua waktu itu mulainya 2010. Bom Bali. Gua nggak tahu lah. Pokoknya kita ada di list itu. Ya. Jadi untuk akhirnya visa kerja itu keluar, itu sudah achievement. Bahwa itu untuk pekerjaannya IT audit ya sudah lah gitu. Tapi memang dari awal dijelaskan sih. Karena gua tahu dari sampai sekarang sih. Dari zaman dulu tuh orang kalau dengar kata audit tuh kayaknya harus selalu dijauhin. Gak asik Menyeramkan. orang-orangnya, menyeramkan. Aduh, gua udah pusing. Tapi ada orang yang berhasil meyakinkan gua bahwa internal audit itu seharusnya seperti ini. Gue pikir, ya kalau seperti itu sih asik juga ya gitu. Jadi agak campuran antara terpaksa butuh pekerjaan dan kayak ternyata nggak terlalu jelek. Ya udah, gue mulai dengan itu. Jadi internal audit selama Internal audit itu 2010 sampai 2000 12, nih 2014. 4 tahun internal auditor. 2014. Bener nggak? Ntar dulu. Kok gue ngitungnya salah ya? Nggak, sampai 2016. Tapi nggak di satu perusahaan nggak? Nggak. Pindah-pindah perusahaannya? Nggak. Jadi 2 tahun di Jerman dengan DHL, 2 tahun di Singapura, DHL juga, 2 tahun di Heineken di Belanda, terus pindah ke FedEx 2 tahun, terus habis itu baru ganti profesi yang lain. Oh. Nih, Jadi kurang lebih gue ketelocet kan 2 tahun. loh, tapi ada yang lebih parah kan biasanya. Ada cuma setahun pindah. Kalau gue, dalam kasus gue ketelocetnya bukan karena pindah. Karena ada opportunity yang lebih baik. Jadi kayak waktu gue ke Singapura tuh gue dapet promosi. Oh. Gue oke. dipromosikan, Oke. tapi gue harus ke Singapura untuk leading Asia Pacific. Oke. Terus waktu gue pindah ke Belanda sama Heineken, gue nggak nyari. Tiba-tiba ada yang menghubungi gue, pernah dapet kabar dari siapa entah. Sampai hari ini gue nggak tahu. Karena waktu itu mereka mau bikin semacam IT audit tapi yang fokus ke project management Oke. auditnya. Oke. Dan mereka dengar bahwa Ferry itu kurang lebih spesialis di situ. Karena selama di DHL tuh gue selalu ngerjain IT project audit. Terus dari Heineken ke FedEx itu gue malah dicariin pekerjaan oleh mantan bos gue di Heineken. Yang maksudnya gue sudah siap naik level berikutnya untuk promosi, tapi nggak ada posisi di Heineken. Terus tiba-tiba ada opportunity di FedEx, ya dia kenalkan sama gue. Jadi internal auditor deh. Yang paling capek dari perusahaan-perusahaan besar yang tadi itu. Paling capek kerja di mana? Dan kenapa? Yang paling capek. Paling capek. Karena kadang kan mungkin orang ekspektasinya, kita harus ngasih tahu nih, kalau kamu mau keluar, kamu harus siap dengan level kerja yang seperti ini. Nggak ada yang nyaranin, tapi cuman supaya orang-orang juga punya gambaran kalau misalkan mau keluar, ya gini harus kerjanya. Yang gue mau bilang ini, buat teman lo, bisa jadi itu bukan hal tuh yang capek ya. Nah, itu yang hal wah. Oke. Jadi buat informasi aja ya. Internal audit itu biasanya function yang ada di, terutama IT, itu adanya di headquarters. Oke, di HQ. And then you have to do an IT audit on a country level. So you always travel. Per negara. Jadi gue datang dari corporate headquarter, harus ke negara A, B, C, dan teman-temannya. Jadi airport itu my second home. Bener. Ya, buat orang yang pengen jalan-jalan, itu ini Bagus. bagus. Tapi problemnya adalah buat gue, setiap kita pergi ke suatu negara, maksimum 2 minggu di situ, semua pekerjaan yang di situ harus selesai sebelum kembali ke negara aslinya. Artinya, pergi sampai pagi di negara tujuan, langsung ke office, kerja seharian, balik ke hotel, dinner, balik lagi ke hotel, kerja lagi. Besok pagi begitu terus sampai lu pulang. Karena
apapun yang lu kerjakan di negara itu harus selesai sebelum lu kembali ke headquarters. Sabtu Minggu kosong dong. Ya di 1 minggu itu ya bisa jalan-jalan, iya, tapi kan badan sudah rontok. Di zaman itu bisa. Di zaman itu bisa. Ya. Sekarang udah nggak sanggup. Dan udah terlalu tua. Salah satu hal yang mungkin orang kalau masih muda, seneng dong jalan-jalan, Iya. keluar, dan Iya. exposure kayak gitu. Oh ya, tadi lu nanya kan di mana yang paling berat? Yes. Yang paling berat di FedEx yang terakhir. Kenapa di FedEx berat? Karena as a head of IT audit global, gua harus cover Asia Pacific, Europe, and US at the same time. Jadi gua bangun pagi tiap hari jam 4, meeting udah mulai jam 5 pagi, Waktu mana? waktu Belanda. Oke. Supaya Australia masih ada di office. Zaman dulu belum ada Zoom. Bener. Waktu Wah. itu belum ada Zoom. Terus kemudian sampai jam 7:30, 8 siap-siap terus ke kantor yang di Belanda, kerja seharian buat Eropa dengan time zone Korea, Eropa, pulang ke rumah makan malam, terus untuk meeting berikutnya dengan US counterparts. Jadi baru selesai kerja biasanya sekitar setengah 11 Malam. terus mulai lagi besok pagi kayak gitu. Itu 2 tahun. 2 tahun. Plus waktu itu di FedEx yang itu kena malware, Ya. NotPetya, ya sempatlah 3 minggu jadi kurir. Jadi kurir kerja dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ya untuk jadi kurirnya, terus ketika siang ya kita juga bantu kan secara teknologi dan teman-temannya. Itu capek banget, capek fisik dan capek mental. Kalau fisik dan sampai mental. Karena tadi udah ngomongin yang paling susah. Di selama 6 tahun ini dulu ya, ke belakang ya. Maksudnya di tahun-tahun menjadi internal auditor ya. Yang paling enak, yang paling gampang, yang paling mudah di mana? Yang paling mudah ya Aha. di Atau paling di DHL sih. oke. Kenapa di DHL? Karena secara general logistik itu logistik internasional ya. Meskipun setiap negara pasti punya proses yang berbeda, dia SOP dari kantor pusatnya sudah jelas. Kemudian ketika gue bertanggung jawab untuk Eropa, ya udah travelingnya Eropa saja. Ketika gue bertanggung jawab untuk Asia, ya travelingnya Asia saja. Kalau waktu di Heineken itu karena tidak ada regional office, everything is handled centrally. Jadi dari Amsterdam gue harus ke Asia, ke Australia, ke New Zealand, tapi dari situ juga harus ke Afrika, ke Latin Amerika. Jadi kayak ya udah gue harus cover semua. Jadi situ lebih berat. Ya pastinya FedEx karena tanggung jawabnya jadi berubah jadi head of department. Iya lebih banyak lagi. Mau nggak mau. Tapi setelah menjadi internal auditor, next pekerjaan jadi apa? Risk manager. Risk manager. Risk manager itu tuh apa sih? Kan orang-orang bakalan kayak risk manager. Emang ada risk manager? Apa yang dikerjain risk manager? Oh, yang jelas kalau di again beda-beda company beda definisinya. Tapi kalau di gue kan gue kerja untuk asset management, artinya perusahaan yang ngurusin uang. Ya risk manager itu adalah make sure bahwa segala polisinya, prosedurnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut ataupun secara industri, mengawasinya dan helping people yang menjalankan operationnya itu untuk selalu improve gitu. Nah jadi ya gue harus ngerti proses bisnisnya, resikonya kalau lo melakukan ini seperti apa, resikonya kalau lo nggak melakukan seperti itu apa, ada cara yang lebih gampang nggak tapi tetap comply dengan aturan central bank, aturan pemerintahnya sendiri. Ya. Jadi kayak apa ya, gue selalu bilangnya oversight body. Oh. Kesannya pengawas, kesannya. Ya. Tapi gue juga yang harus mendesain prosesnya. Resiko. Itu udah include semua nggak? Gak cuma teknologi. Kayak resiko-resiko yang lain kayak financial, Ya, jadi fraud. memang gue spesialisasinya di teknologi risk. Oh. Tetapi kalau kerja ya harus ngobrol dengan financial risk sama operational risk. Karena ya istilahnya waktu zaman itu pun kan everything itu sudah teknologi based kan. Jadi apapun proses di sana pasti ada hubungannya dengan teknologinya.
Jadi kita selalu kerja bareng. Jadi mau nggak mau juga gue harus paham gitu. Oh, kalau transaksi misalnya di bursa saham itu biasanya terjadi jam-jam sekian. Artinya availability dari sebuah sistem itu harus top di jam-jam sekian. Caranya gimana supaya jam sekian itu tidak tiba-tiba nggak bisa diakses, nggak bisa trading dengan teman-teman ya. Jadi nyambung gitu loh bahwa jam sekian itu kita harus trading, maka si sistemnya kalau mau ada perbaikan, maintenance itu berarti di jam yang lain. Oh, iya, paham. Berarti udah selesai risk manager. Berapa lama jadi risk manager? Oh, itu cuma setahun. Oh, setelah selesai jadi risk manager? Risk manager, security officer and compliance. Iya. Karena karena di perusahaan itu risk manager itu dipisah dengan operational, which is how it's supposed to be. Tapi dari yang gua temukan, kasihan nih teman-teman operation nggak ngerti. Oh. Ya sudah, gua menawarkan diri waktu itu ke head of the company. Sudahlah, saya pindah aja ke departemen yang sana. I'll make sure that everything runs well. So then the enterprise risk management nggak perlu pusing seperti yang setahun yang pernah gue alami. Tapi at the same time, mereka jadinya minta, bisa nggak kamu juga ngerjain yang risk management? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi kayak udah dirapel. Makanya inget banget gue waktu keluar, gue digantikan 3 orang. Oh ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu atau belum kenapa sih harus ada si enterprise risk? Kenapa sih sama risk management sama enterprise dipisah? Terus dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih hal-hal yang berkaitan dengan risiko itu tuh harus dipisah? Simpel aja sih. Kalau di Indonesia mungkin ada istilah apa? Pengawas, check and balance. Ya. Yang intinya ketika lu melakukan segala sesuatu, lu yang bikin, lu yang menjalankan, lu punya bias tersendiri bahwa apa yang lu lakukan pasti yang terbaik. Benar. Padahal belum tentu. Benar. Nah, jadi si risk management ini ada untuk ya sebagai balance bahwa enggak lo masih bisa lebih baik dengan cara seperti ini, atau kalau ya udah kita sepakat nih ini yang the best, benar nggak lu selalu melakukan itu? Baik lagi, bias kita itu besar, maka perlu orang lain untuk ngecek kira-kira kita bias atau enggak. Nah, sudah selesai menyelesaikan risk manajemen bla 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 bla. Setelahnya? Setelahnya tadi kan jadi part of compliance, security officer dalam mana? Udah bikin bisnis ini. Jadi yang terakhir dikerjain adalah itu. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke hal yang mungkin lebih bergeser karena tadi udah ngomongin soal kerjaan. Nah, biasanya orang itu kan pada nanya ya, kira-kira kalau saya belum lulus sekarang, tapi akan jadi fresh graduate, mau kerja ke luar negeri, kita mau mencari kehidupan yang mungkin rasanya lebih baik yang kita lihat di media-media saat ini kan kayak ya udah semua senengnya aja, semua enaknya aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak hal-hal yang harus kita pahamin, kita tahu dulu sebagai fresh graduate yang mungkin kepikiran untuk ya udah kita mau kerja di luar negeri, nggak bisa, kita keluar. Lu mau jawaban jujur apa enggak? Jujur dong. Kita ya udah apa adanya aja. I mean, kadang you have to swallow the harsh truth, right? Oh, It's Islam from Citibank, sir. Russell Brand. You sorry. okay? No. Ya. Ya, jadi Ada yang jualan bank. Iya. ini tau nggak sih yang paling seru adalah kalau misalkan kita keluar itu adalah kalau ngomong bahasa Indonesia terus orang nggak ngerti. Tapi gini, kalau dari pertanyaan lo, Ya, lanjut ke makanya pertanyaan gue tadi. bilang mau jujur apa enggak? Ya, kita jawab jujur lah. Apalagi? As a fresh graduate, kalau lo mikirnya kerja, I'm sorry, your worth is zero. Oke. Pasti nanti akan ada orang yang kontra. Pasti ada orang yang kayak kenapa worth-nya zero. Jadi harus di elaborate. Well, gini,
Lu bayangin orang tinggal di negaranya, mencari orang lain dari negara lain. Pasti kan karena di negaranya nggak ada. Benar. Either memang spesialisasinya tidak ada, atau supply-nya kurang. Benar. Makanya dia jauh-jauh cari ke tempat lain. Tapi di negaranya sendiri, termasuk di Indonesia ya, orang kalau cari, coba tanya bos-bos deh yang normal, dia lebih prefer mana? Cari yang sudah bekerja atau yang fresh graduate? Nggak usah ngomongin luar negeri lah. Di Indonesia sendiri nih, Iya. kalau Iya. lu sebagai business owner atau hiring manager, Iya. siapa yang nggak mau punya orang yang ya role-nya nih jalan. Fresh graduate itu bimbingnya banyak, ngebimbingnya terlalu ribet. Setiap lu membimbing itu artinya lu kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan tenaga untuk si orang ini menghasilkan sesuatu yang menghasilkan uang untuk perusahaan. Jadi kenapa gua harus mempekerjakan lu? Kalau Ya. lu fresh graduate, nah plus lu mikirnya dari luar negeri gitu loh. Itu udah kayak double ya. Jadi double effect ya. Ya udah fresh graduate, terus pengennya di luar negeri. Tapi gimana kalau misalnya di zaman sekarang, kan banyak banget nih fresh graduate yang udah kerja, udah sambil magang, udah sambil let's say kalau dia kerja sebagai software engineer, kan dia bisa sambil kayak ngambil project di mana, project di mana, project di mana. Bisa aja kan dia jadi punya portofolio lebih. Betul. Tapi kan tiap pertanyaannya, lu kasih portfolionya ke orang lain, buat orang lain portfolio itu wow apa enggak? Kalau wow ya oke, tapi kalau biasa aja, kalau project lu hanya bikin apa ya monolithic system, di perpustakaan mana yang gua nggak tahu, gua baca code lu lah ini mah bukan enterprise ready, ngapain gua hire lu, gua tanya. Sense. Betul, lu punya portfolio, Iya, betul iya. lu punya pengalamannya, tapi ketika lu harus ditanya, oke tunjukin semua gue portfolio lu, itu bisa membuat orang wow Pak. Kalau belum, ya Belum bisa. kalau gua bilang bahasa Indonesia ya, pantaskanlah dirimu dulu sebelum lu mencoba menawarkan dirimu ke orang lain. Kalau lu benar-benar sudah pantas, bukan merasa sudah pantas ya. Ya. Kalau lu udah benar-benar pantas, barulah lu berpikir untuk oke. Coba keluar, Apa ya? social opportunity yang lebih. Jadi ketika gue bisa mulai kerja di Jerman, itu bukan karena gue lulusan Belanda. Banyak teman gue yang S2 Belanda sama-sama gue pulang kok ke Indonesia, nggak dapet kerjaan di Belanda. Kenapa gue bisa dapat? Karena pekerjaan gue 2 tahun di Indonesia. Oh. Jadi kalau ditanya sama orangnya, kenapa lu hire gue? Waktu itu gue nggak punya audit experience, gue nggak punya dada. Dia melihat pekerjaan gue di Indonesia dengan cara gue menjelaskan ketika interview, menunjukkan bahwa gue orang yang sangat paham proses. Oke. Pada waktu itu sebagai internal auditor, diharapkan orang itu harus mengerti proses. Dan begitu dikasih soal yang baru, dia bisa ngitung ulang di kepalanya, harusnya prosesnya nggak gitu. Udah cuma gara-gara itu doang. Makanya ketika gue masuk, gue adalah auditor paling muda di DHL waktu itu. Waktu itu berarti umur 26. 26. Sisanya biasanya mereka sudah misalnya kerja di Big Four, kayak KPMG, EY, Deloitte, 4-5 tahun baru bisa masuk. Oh. Make sense. Jadi balik lagi ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang nonton, teman-teman saya juga yang nonton. Jadi diingat, sama aku ngerasa ada benernya sih, ada benernya untuk bilang ya kadang harusnya kita emang nge-add value-nya kita yang kita punya dulu, baru kita bisa offer atau kayak do something lah, daripada kita cuman ngoceh atau ngebahas soal itu kayak ya udah itu nggak nambahin diri kamu sendiri. Tapi nggak salah untuk ngomongin hal itu, untuk nge-embrace hal-hal yang seperti itu, nggak salah. Bentar dulu, salah itu urusan lain. Yang gue kasihan Adalah
adalah kalau lu mikirin itu, lu ikutan heboh di sosial media 3 jam dalam sehari. Padahal 3 jam itu bisa lu pakai buat belajar, ikut project, itu aja yang disayangkan. Kalau ikutan seperti lu bilang boleh, tapi kalau waktu lu jadi tersita gara-gara itu dan Ya, lo tidak menggunakan waktu itu untuk memantaskan diri lo, buat apa? nah, karena tadi udah ada beberapa pertanyaan dari aku. Ini ada beberapa pertanyaan yang dititipkan. Nah, Ada berapa banyak? kita lihat aja. Karena sejauh ini tadi ada beberapa pertanyaan yang kayak, wah, ini bagus, ini enggak. Nih, kita mulai pertanyaan yang simpel dulu. Simpel. Mending kita cari kerja yang sesuai keahlian atau ambil aja lowongan apapun yang tersedia. Mari. Bingung gue jawabnya. Ini konteksnya apa nih? Fresh graduate nih, baru lulus. Ya. Nah, kan ada beberapa orang yang kayak, oke, aku bercita-cita Yap. menjadi seorang UI UX designer. Oh, dari sisi itu. Tapi kalau misalkan aku nggak dapet, ya apakah aku harus ambil aja dulu yang ada, terima aja dulu apa yang ada, sambil tetap mungkin nanti kalau terima kerja ya kerja terus nyari sampai ketemu cita-cita dia sebenarnya. Atau ya udah, kalau keterima kerja ya jangan diterima dulu sampai benar-benar ngerjain apa yang kita suka. Oke. Mendingan. Wah, kalau gue bilang gue di tengah-tengah. Oke. Di tengah-tengah kenapa? Karena gue juga dulu punya cita melakukan A. Boleh. Dan ternyata ketika gue menjalankan audit, suka-suka juga tuh. Jadi maksud gue, tengah-tengah itu adalah jangan juga jadi, udah adanya ini, gue ambil. Jadi kayak yang penting kerja dulu, nggak juga. Tapi kalau ada yang, relatively oke, terus path-nya ke arah sana juga jelas, ya sudah, jalanin dulu. Siapa tahu kamu suka. Siapa tahu kamu tuh bukan di sini, kamu tuh harusnya di sana. Cuman karena kamu selama kuliah senang melakukan ini, kamu pikir kamu harus di situ gitu. Padahal ketika kamu di sana, ternyata kamu lebih bagus di sana. Oh. Nah, tapi juga bukan dalam arti tiba-tiba yang penting kerja dulu, enggak juga. Jadi istilahnya kalau lu ada beberapa opsi, ya carilah yang juga role ini tuh nanti kalau ini diambil potensinya tuh growth-nya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Ini make sense nggak? Kalau make sense ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma yang penting ada kerjaan, karena ujungnya kalau lu nggak suka lu keluar. Benar. Ketika lu keluar, lah baru 3 bulan udah keluar. Salah. Salah lagi. Ya serba salah makanya. Pertanyaan kedua. Nih, multinational company. Wah, ini langsung nyebutkan multinational company. Sekarang lebih prefer nerima lulusan dengan keahlian yang seperti apa? Kayak apakah mending dia yang punya technical skill bagus atau hard skillnya bagus, atau justru malah dicari orang-orang yang punya keahlian di bidang soft skill, kayak ya udah komunikasinya dia bagus, mungkin attitude-nya bagus, mending yang mana? Atau rata-rata yang dicari itu yang kayak gimana sih? Bukan masalah mendingnya sih. Pada akhirnya communication akan selalu penting. At least kalau dari pengalaman gue sendiri, kami hiring manager itu melihat technical, tapi poin utama tetap ada di soft skill. Jadi poin lebih besar. Jadi kalau istilahnya 60-40, 60% itu ada di attitude. Tapi bukan masalah baik ya, baik atau enggak. Attitude itu kayak dia ini trainable apa enggak, can he get along with our team members apa enggak. Karena kalau di hire terus tiba-tiba ujungnya malah sering berantem, ngerecokin, ya sebagai hiring manager juga pusing. Jadi technical skill penting, tapi bukan berarti kayak you have to be the best in, I don't know, let's say data analytics untuk diterima sama orang. If you are the best in class terkait data analytics, tapi lu tidak bisa menjelaskan apa yang lu buat, juga apa yang gua hire. Karena intinya technical skill di situ, apalagi zaman sekarang itu
sesuatu yang bisa lu pelajarin. Semua orang bisa. Dan ya at least ya zaman gue ya, gue tidak mengharapkan lu hafal how to code without any help from Google dan sekarang ChatGPT dan teman-temannya. Tapi kan lu bisa solve real problem apa enggak? Lu bisa deliver apa enggak? Masalah code-nya harus A instead of B, something yang lu bisa pelajarin, baik itu dari forum, search engine, community, ya, bisa dari semua lah. Nih, ini lucu sih. Dia nanya, kalau di luar negeri, kalau kita mau kerja, kita butuh tes IELTS nggak? Terus minimal IELTS-nya berapa? Kalau itu IELTS ukurannya. Enggak, kalau kerja enggak. Kalau Jadi kerja nggak? IELTS, TOEFL itu biasanya kalau mau ngambil jenjang S2 lah, pendidikan. Oh, berarti biasanya kalau misalkan kerja, apa yang dibutuhin? Iya, skill set sih. Cuman ada satu negara, kalau nggak salah Australia, New Zealand. Karena di Australia atau New Zealand beda aturannya. Jadi lo harus punya residence permit-nya dulu. Nah, even lu udah experience untuk dapat residence permit itu ada syarat bahasa. Jadi meskipun lu udah 10 tahun kerja dimanapun, kalau lu mau apply residence permit itu, lu tetap harus lulus IELTS. Memang IELTS-nya tidak sesulit IELTS kalau edukasi. Karena IELTS-nya lebih ke arah kayak daily conversation dan teman-temannya. Kalau nggak salah seingat gua itu 7 minimum. Tapi itu lebih gampang dibandingkan IELTS untuk ambil S2 ya. Atau kuliah lah intinya. Tapi itu hanya terjadi di Australia sih, seingat gue, Australia, New Zealand. Boleh nggak? Lanjut ke pertanyaan berikutnya sebenarnya. Boleh nggak sih? YOLO dulu aja. Jadi YOLO atau YOLO nggak? Nah ya, jadi teman-teman kelihatan kan gap umurnya. YOLO, you only live once. Oh, oke. Slang. Oke. Jadi YOLO, you only live once. Jadi ya udah, kerjain aja dulu. Ya udah, lakuin aja dulu. Hidup kan cuma sekali. Lakuin apa nih? Nah, YOLO dalam hal ya udah keluar negeri aja dulu. Bahasa kasarnya ya udah kita messing around and find out aja. Di luar negeri? Ya. Emang lu bisa? Nggak tahu bisa apa enggak, tapi pertanyaan dia kayak bisa nggak sih, boleh nggak sih ngelakuin itu? Karena kayak misalnya kemarin aku ketemu orang, dia sebelumnya tinggal di Middle East tapi di negara mana gitu, negaranya lagi konflik dan lain-lain. Terus kayak penghasilannya rendah dan lain-lain. Ya udah, akhirnya dia mutusin untuk pindah ke sini. Nah terus dia bilang dia backgroundnya tuh mechatronic engineer. Terus dia bilang di awal yang dia lakuin itu kesini jadi sales parfum. Terus ya udah, seiring berjalannya waktu, akhirnya cari apa yang dia mau. Iya, itu bisa. Dan gua tidak melarang atau tidak mengiyakan. Tetapi pertanyaannya kan, bisa nggak dia kesini dulu? Kalau visanya nggak keluar, sebagai orang gelap, kan juga nggak bisa. Lah, kita mah ngomong apa adanya aja. Lu dapat izin visa wisata ke negara tertentu berlaku 90 hari. Lu kerja jadi sales parfum tadi, tidak ada perusahaan yang mau ngurusin visa lu. Berarti selama lu bekerja sebagai tadi, lu kan bekerjanya gelap. Nah, ketika lu sudah menyelesaikan itu dan akhirnya lu mendapatkan kesempatan untuk kayaknya gue bisa masuk ini, kan orang bertanya visa gelap lu kemana? Jadi case-nya dia pasti dia bisa punya visa yang membuat dia di sini agak lama. Baik lagi, boleh aja. Tapi visa lo memungkinkan lo untuk stay di sini lama apa enggak? Karena akan ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak mau ngurusin visanya lu. Artinya selama lu di situ statusnya lu gelap. Gue jujur-jujuran aja nih, di Indonesia itu di Belanda itu banyak diaspora Indonesia yang bekerja di restoran, toko, bersih-bersih itu gelap, nggak punya surat karena masuknya sebagai turis. Emang nggak kedetek sama imigrasi Belanda? Ya kalau Belanda nggak ngejar-ngejar, selama lu nggak bikin masalah ya. Kalau di Amerika, udah dikejar-kejar ICE, ICE. Jerman, lu juga masih dikejar-kejar. Jadi lu selalu sembunyi-sembunyi gitu.
if you can live with that, if you can live like that, gue nggak akan ngejudge. Nggak, gue bilang begini karena gue sendiri dapat banyak bantuan dari teman-teman diaspora ini gitu loh. Gue nggak akan pernah memanggil mereka apapun. Gue selalu memanggil mereka diaspora. Kebetulan mereka membantu gue untuk membersihkan rumah gue, ngejagain anak gue. Kalau misalnya tiba-tiba gue harus pergi kayak sekarang gitu kan. And I'm very thankful for them. Jadi gue tetap memanggil mereka diaspora, apapun status mereka. Oke. Tapi pertanyaannya, can you live with that or not? Makanya banyak diaspora Indonesia yang gue tahu di Belanda misalnya masuk pakai turis visa, kerja ya tadi bersih-bersih gitu, itu ninggalin anak, istri di Indonesia, nggak pulang udah 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Karena nggak bisa pulang juga ya? Ya karena kalau pulang udah nggak bisa balik, kan langsung dicegat ininya, paspornya. Dan seluruh Eropa kan connected, jadi lu dicap di blok di Belanda kan semua kena. Jadi bisa, silahkan. Again. Tapi mikir juga ke depan. Kalau itu memungkinkan, karena gini, ada beberapa diaspora Indonesia, bahkan dia ikut exchange program, jadi dia legit ya ke Belanda, nggak dapat pekerjaan, dia mau fokus di data analytics. Orang Surabaya, by the way. Lulusan mana ya? Oh, sebut lulusannya? Oh, nggak usah ya, oke. Nggak boleh. Pokoknya orang Surabaya. Sampai hari ini nggak bisa pulang. Iya, dia masih punya cita-cita untuk data analytics-nya itu. Dia kerja di restoran sekarang. Udah pindah ke restoran kedua sekarang. Tapi ya statusnya ya gitu. Tinggal di mana? Hah? Tinggalnya di mana? Oh, kalau tinggal mah banyak aja apartemen yang mau ngerentalin. Oh. Landlordnya yang penting lu bayar. Tinggal. Dia belum bisa pulang. Dia belum pernah ketemu orang tuanya. Udah 3,5 tahun sekarang. Oh. Jangan seperti itu. Tapi kalau mau terserah, pilihan di tangan Anda. Nih. Ini agak-agak deep sih sebenarnya. Dia nanya kayak gini. Ini sebenarnya pertanyaan panjang. Iya sih, kayak kalau ini mau sangat Indonesia di kondisi sekarang, mungkin banyak aturan yang kita kurang suka atau kayak nggak masuk akal, nggak jelas dan lain-lain. Nah, tapi ada nggak sih perasaan atau rasa kayak one day kayaknya akan kembali deh ke Indonesia buat yaudah melanjutkan kehidupan di Indonesia, tinggal di Indonesia dan lain sebagainya. Setelah sekian lama tinggal di luar negeri, ada nggak? Kalau gue punya prinsip never say never. Tetapi gue juga harus open minded. Kenapa? Dalam kasus gue, contohnya, kenapa sih pulang ke Indonesia dalam waktu dekat tidak menjadi pilihan? Ya karena gue punya anak yang punya challenge dalam bahasanya. Jadi dia nggak bisa bikin kalimat lebih dari 5 kata. Selalu 3, 4 maksimal. Ini karena apa? Karena bahasanya? Nggak, karena emang ada challenge lah di bagian bahasa. Ya semua support sistemnya dalam bahasa Belanda ada. Kalau misalnya gue pindah ke negara lain, jangankan ke Indonesia, misalnya kalau gue pindah ke Singapura, ya gue membayangkan berapa harus gue siapin untuk treatmentnya dia. Sementara kalau di Belanda, Ya itu udah part of social security kan. Jadi apakah gue juga akan selamanya di Belanda? Belum tentu. Di Belanda sekarang healthcare itu makin membuat gue kayaknya nunggu gue mati dulu, kayak baru dilayanin di rumah sakit, kasarnya gitu. Iya. Mendingan lama-lama gue istilah dari Belanda. Bahkan ya ada sampai joke gue sama teman-teman diaspora, kayaknya tetap lebih cepat kita
beli tiket Garuda, pulang ke Jakarta, masuk rumah sakit, dirawat terus habis itu nunggu seminggu, sembuh balik lagi. Segitunya. Separah itu nungguinnya. Nungguin hanya untuk dapat appointment dokter spesialis. Oh. Tapi badan udah rasanya mau mati nih. Kan badan harus melawan dulu. Ternyata harus melawan. Ini tetap aja kalau sakit pada enak. Jadi apakah itu nanti ke Indonesia? Apakah itu nanti tiba-tiba Malaysia? Apakah itu nanti Amerika? Gua nggak tahu. Tetapi gua udah bilang ini juga ke istri dan anak. Siapa tahu nonton. Ya never say never. Baik lagi kita gua nggak tahu di mana. Bahwa kayak gua mulai dari Jerman, habis itu dipindahin. Kan gua tidak yang tiba-tiba, bos saya mau dong dipindahin ke Singapura. Kan nggak gitu. Ya iya sih. Saya mau promosiin kamu, tapi harus di Singapura. Ya sudah lah ya. Udah pede misalnya, ya udah di Singapura mah kalau orang Asia udah nggak bisa balik lagi ke Eropa. Lah, dipanggil. Ya iya sih, make sense. Kalau alasannya adalah karena itu ya. Tapi sekarang deh, kan berarti sekarang hitungannya udah berkeluarga di sana. Ya. Benar kan? Nah, challenge-nya apa sih kalau misalkan mau mulai berkeluarga di sana, mau mulai settle di sana? Apa coba challenge? Ya banyak lah. Tapi kalau dari sisi keluarga, pergaulan itu yang selalu jadi pikiran gue tiap malam. Kayak anak-anak gue akan tumbuh di pergaulan. Oh, jangan pergaulan dulu. Kita mulai dari kecil-kecil dulu. Oh, iya. Kan masih kecil. Oke. Meskipun udah Jangan mulai sejauh itu. 10 tahun ya anak gue. Dari kecil dulu aja. Ya, iya ini sih. Ya pola pendidikan aja udah beda deh. Oke. Bahwa gua itu diharapkan berkomunikasi dengan anak gua. Sementara dulu mau ngomong apa? Berani kamu sama papa? Untuk adjust dari situ ke itu aja udah beda. Di sekolah itu di Belanda ada namanya partisipasi antara guru dan orang tua dan anak. Oh, semuanya diikut sertakan dalam Iya, pendidikan. di Indonesia, guru tanggung jawab lu ya. Kan gue bayar mahal buat ke sekolah, tanggung jawab lu. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia, kalau zaman gue dulu bagi rapot. Iya, oke. Ada pertemuan, dan namanya kalau di bahasa Inggris tetap, dalam bahasa Belanda, dan kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tetap parents and teacher meeting, oudergesprek. Jadi meeting planning dengan orang tua. Lu pikir yang ngomong sama gurunya siapa? Gurunya nanya anaknya. Oh, gimana pendapat kamu 10 minggu kemarin belajarnya? Kamu belajar apa? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu nggak suka? Kira-kira blok berikutnya 10-12 minggu ke depan kamu mau belajar apa? Kamu ada feedback buat saya apa enggak? Kita orang tua di situ diam aja. Gue berapa kali ngomong sama istri gue, kita ngapain di sini ya? Dalam setahun 3 kali kita kayak gitu. 3 kalinya kita istilahnya izin dari kerjaan, stop. Ya, Cuman buat duduk dengerin anak gua ngobrol sama gurunya. Tapi judulnya kalau udah kesempatan Pakai bahasa Belanda. pakai bahasa Belanda. Stres kan gua. Itu kalau mau dari hal Ya, kecil itu ya. bahwa oh ternyata anak gua tuh maunya begini. Oh, mencoba memahami. Bukan yang oh ya, berarti gua sebagai orang tua itu buat gue itu juga tantangan tersendiri karena gue pikir kan misalnya gue merasa kalau di depan gue anak gue tuh kayak condong ke arah sana gitu, ke arah A gitu. Ternyata dari hasil enggak loh, anak gue tuh suka yang lain loh. Oh. Sering banget itu kejadian. What? Sering kan? Ya kan udah sempat ngobrol sebelumnya sama Pak Ferry. Kan mau menjadi pemain bola. Kalau dari sisi bakat gue tidak melihat bakat ya by the way. Tapi ya sudah. Kerja keras Ronaldo, ingat. Nggak tahu Wandi, siapa tahu dia nonton ini kan. Sure. Ya, jadi Terserah Main bola. terserah kamu lah. Terserah kamu. Ronaldo. Dulu dari itu, oke, pendidikan fine lah, pendidikan. Tapi kalau misalkan next kayak tadi pergaulan, bukankah kalau misalkan dia sudah didik dengan baik semenjak kecil, harusnya kan orang tua tinggal percaya aja. Tahu dari mana, Pak?
Iya, bisa aja kayak emang kan nggak ada orang tua yang tahu ya kalau misalnya anaknya merantau dan lain. Ya, Betul. kan harusnya kita mempercayakan semua kepada anak. Betul. Tetapi jangan lupa, bahkan di usia anak gua sekarang yang 10 tahun, itu suara teman itu lebih sakti dibandingkan suara bapaknya. Benar. For example, Menurut gua sekolah ini bagus karena begini. Ngobrol sama temennya besok, doi. Enggak, kata temanku ini nggak bagus gini. Jadi aku nggak mau ke sekolah ini. Mau ngomong apa gua? tapi Mau ngomong apa? kan bisa ngomong kayak gitu ya. Mau ngomong apa gua? Ini Iya soalnya sih. ini gue bilang karena anak gua kalau di SD kan tuh jadi 5 SD. Jadi sudah mulai mencari sekolah untuk persiapan SMP. Oh. Dan di Amsterdam itu sifatnya lotre. Jadi dia harus ngisi 9 pilihan, nanti di lotre sama sistem komputer dari City Hall. Kamu dapatnya berapa? Artinya kan kita harus mengunjungi sebanyak mungkin sekolah yang ada Bener. supaya 9 yang kita isi itu Bener-bener di lotre pun bagus. oke gitu. Jadi kan dan kita ya setiap mengunjungin namanya ini apa yang kita suka, apa yang kita punya cara sendiri. Dan gue punya kolom sendiri untuk orang tua dan anak gue punya kolom sendiri buat anak. Habis itu dicocokin. Enggak, itu sekarang belum dilihat. Oh, oke. Jadi ya udah anak punya pendapat sendiri, gue punya pendapat sendiri. Problemnya kan teman-temannya juga melakukan hal yang sama orang tuanya. Ya mereka juga ngobrol dong. Benar. Nah, gitu ya. Bisa tiba-tiba buat gue, gila nih sekolah keren banget. Dia bisa begini, gue membayangkan masa depan anak gue seperti ini. Karena temennya dia bilang gak bagus di sekolah. Sekolah itu nggak ada. Pasti sekolah itu isinya belajar. Atau kayak biasanya lingkungannya. Jadi kayak temanku nggak masuk situ soalnya. Iya, tapi juga ada yang alasannya, kenapa yang ini nggak bagus? Karena lapangan bolanya kurang banyak. Gimana coba? Padahal itu lapangan bola udah ada 2. Oh, kurang. Kurang berapa lagi itu lapangan bola? Cuma gara-gara itu sekolahnya nggak bagus. Padahal itu one of the best school in Amsterdam. Cuma gara-gara lapangan bolanya cuma 2. Itu baru yang begitu. Nah, lu bayangin bahwa Tapi kan kedepannya iya, dia akan oke. bertemu lagi dengan lebih banyak lagi karakter manusia gitu loh. ya benar. Iya betul, gue mempersiapkan dia Iya. dari benar kan? kecil. Kita usahakan dia selalu ke gereja. Kita ngobrolin yang ini. Ketika nonton bareng malam, gue selalu dari situ. Meskipun kadang-kadang gue lagi kerja, tapi maksudnya gue di situ. Iya. Mereka mau nanya apa, ya gue ladenin dan teman-temannya. Maksudnya spend time with them. Tapi akan selalu ada rasa khawatir lah, karena jauh banget perbedaan antara pergaulan kita di Indonesia dulu sama di sini. Dulu. Kalau sekarang kayaknya kurang lebih sama lah, sama-sama orangnya baik. Aduh, kok saya tidak bisa sepositif itu ya pikirnya. Percaya. Saya kan orang risk management. Manajemen resiko-resiko yang belum ada ini. Everything is about risk. Tapi ingat ada residual risk loh. Wow, kita masuk ke ranah sana. Ada residual risk loh. Kalau sudah menjalankan hal-hal yang seperti itu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kan tapi intinya ya berarti kalau dia mau kuliah juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kepikiran nggak kalau misalkan dia tiba-tiba kayak ya udah deh kayaknya aku nggak di Belanda, aku nggak di Eropa, aku balik ke Indonesia lah. Silakan. Kayaknya di Indonesia aku lanjut aku kuliah di UI lah. Silakan. Gua nggak ada masalah. Oke. Baik lagi tadi, karena ya gue salah ngomong ini karena gue lulusan UI by the way. Tapi dari pengalaman gue dan di luar negeri tiap kali bekerja mereka nggak nanya gue lulusan mana. Jadi selama mau dia bisa menghasilin portfolio yang bagus, mau dia kuliahnya di UI kayak di misalnya masuk kampus apa kayak dan dari Indonesia dari mana bisa-bisa aja. Maksudnya ya bapaknya juga bisa gitu. Tapi ingat, nanti abis gini jangan ada orang yang kayak, oh ya berarti IPK nggak penting. Nggak gitu konsepnya. Berarti kuliah di mana aja nggak penting. Jangan kayak gitu, jangan.
tetap harus cari lingkungan yang bagus. Karena balik lagi, kayaknya aku percaya lingkungan yang bagus bisa bikin orang juga jadi bagus. Ya, setuju. Ya kan? Jadi jangan kayak sembarangan juga. Setuju. Jadi udah. Jadi jangan cum laude ya Sena. Kayak gitu. Aduh, Cuma cum tolong. laude. Takut banget kalau misalkan nanti ada bapak dosen. Luluskan saja. Soalnya gue juga nggak cum laude. Jangan. Bisa aja. Jangan. Sudah aman. Tinggal TA loh, Pak. Oh, iya. Tinggal TA. Oke. Kalau selesai, Oke. luluskan. Alright, fine. Nah, berarti nanti selanjutnya deh, setelah ini, karena kan tadi udah ngebahas yang lain. Bentar. Apakah ada? Banyak kayak pertanyaan teman-teman lu ya? Iya, cuman tadi kayak kita cari satu-satu dulu. Oh, boleh ya. Iya. Akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin kayak, oh yang ini udah dijawab tadi, yang ini belum. Sebentar kita cek. Apakah ada pertanyaan? Nih, last deh. Bagus deh pertanyaannya. Pakai bahasa Inggris. Oke. Tell me your biggest step until it reached to this point. My biggest step. Yes. Tell me your In biggest terms of? in terms of what? I would say karir lah. Your biggest step. Ya, baik lagi. Kalau mengingat dulu gua orang nggak suka ngobrol dengan manusia, ya my biggest step adalah memberanikan diri untuk speak up tadi. Karena rasanya gua yang dulu adalah bukan gua yang sekarang. Aku yang dulu. Jadi lagu. Meskipun kalau udah malam ya, balik ke kamar tuh dan gue capek ngomong sama manusia gitu ya. By the way, yang introvert butuh waktu sendiri untuk itu benar. Iya, Gue contohnya. Setuju. Karena buat gue merasa pendidikan gue di UI sebenarnya sudah mempersiapkan gue untuk technical. Oh, okay. But then how I implement that dengan realita kehidupan yang kalau gue harus ke Jepang kan gue harus menyesuaikan dengan culture Jepang. Kalau gue harus ke Meksiko, gue harus menyesuaikan dengan culture Meksiko. Itu yang nggak gampang. Dan meskipun gue bisa banyak baca buku, Jepang, culture-nya seperti itu apa, semua itu akan terbuka ketika lu berani ngomong sama orang lain. Apalagi pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Karena salah satu ciri auditor adalah bertanya. Auditor itu kayak punya license untuk bertanya. Ya pura-pura bodoh aja gitu. Supaya orang yang lain yang ngomong. Nah udah itu ya itu sih. Dan yang itu langkah pertama sih kalau maksud gue, karena at least kalau dari sisi gue sebagai orang introvert dan yang sudah mengalami sekian pola pendidikan di Indonesia, untuk bisa terus sukses berkarir itu speaking up, communication itu menjadi penting. Bukan berarti membuat gue jadi harus orang yang tiba-tiba harus ekstrovert terus cerewet dan teman-teman, yang enggak. Tapi hanya untuk berani aja supaya orang mendengar kontennya gue, itu udah one step. Yang kedua, ya balik lagi, kalau gua waktu itu mau turn down my promotion to Singapore bisa, tapi kan ya sudah, I'll take it. Bukan maksudnya kayak yang sudah lah ya gitu ya. Maksudnya as scary as it can be, ya leading tim di Asia selain dekat dengan rumah, tapi kan gua harus memimpin tim jadinya. It's completely a different challenge dan teman-teman. Terus ketika gue pindah dari Heineken ke FedEx, become one of the, I think even the youngest head of IT audit, even in Europe, itu scary as hell. Karena harus mulai dari nol. Karena itu IT audit timnya tuh dibubarkan. Jadi gue harus mulai dari nol. Gue harus hiring orang. Dan ingat banget gue waktu itu 32 tahun umurnya. Oke. Salah satu orang yang harus gue hire umurnya 42. Dengan CV yang sudah banyak, bahwa bagaimana gue tetap bisa, maksudnya dengan umur sekian leading global team
dan mereka tetap respect sama gue kan nggak gampang. Ya. Tapi kan nggak gue bilang kan saya belum bisa apa. Ya udah ambil gitu. Sense. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian nonton, yang pertama mungkin harus kalian lakukan itu adalah belajar untuk speak up sebagai orang Indonesia ya mungkin, karena kayak kita kayak oh yes ya, mari. Nah mungkin kita bisa belajar untuk lebih speak up, belajar buat ngomong. Tapi yang paling utama, Tapi bukan asal ngomong ya. bener, ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Iya. Tadi. Jadi yang paling dari semua sih sebenarnya yang paling aku tangkap dan aku setuju adalah ya udah siapin skillnya dulu lah, siapin dirinya dulu, siapin added value, unique value or anything lah yang kita bisa pada akhirnya menawarkan hal itu. Oh, kok sejauh-jauh deh. Gue punya pertanyaan nih. Lu kan udah ikut gua 6 bulan lebih. Waduh, kalau ditanya gini. Balik gua wawancara dia. Aduh. Lu udah ikut gua 6 bulan lebih. Ya, benar. Minum, langsung minum. Dari semua tim member kita, berapa banyak yang mereka lakukan sekarang sesuai dengan bidangnya? 1, Ya. 2, teman saya di compliance. Ya. Ya dong. Yang ngerjain AI kita, background apa? Oh ya, jadi kita punya engineer. Backgroundnya mechatronics, teknik Sebelumnya? mesin. Sebelumnya Sebelum apa? multimedia. Oh iya, SMK-nya multimedia. Terus lanjut kuliahnya teknik mesin. Nah, Tapi masih programming juga lah. Ah. Robot. terus salah satu intern graphic designer kita. Farmasi. Tetapi itu di company kita. Ya, benar. Di company Indonesia Nggak bisa. nggak bisa kan? Atau ya rata-rata nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Pertanyaannya, seharusnya kan dari situ udah kelihatan bahwa ada culture yang berbeda. Iya. Di company ini, kita nggak nanya, lu education-nya apa? Portfolio lu apa? Iya. Lu bisa kerjain apa? Betul, secara HR, gue wajib bertanya, tolong kumpulkan CV. Plus portfolio. Iya. Tapi gue nggak pernah lihat CV-nya. Lihatlah. Enggak, gue lihat portfolionya. Oh, iya. Jadi, gue tahu bahwa lu cum laude itu dari Instagram lo. Kenapa dari Instagram? Kan gue baca komen-komen teman-teman lo. Oh, alah. Saya tidak tahu. Oh, junjunganku. Ah, siapa di junjungan? Males banget. Gila. Tolong stop komen-komen seperti itu. Stop. Oh, yang itu, yang gue diundang teman lo. Podcast. Oh iya. Langsung begitu nama Sena tuh kayaknya yang wow gitu. Stop untuk ngomong seperti itu. Tanpa teman-teman. itu gue nggak tahu nih anak tuh cum laude. Stop. Belum. Enggak, Jangan tetep aja. Entar udah ngejinx. Oke. Let's say Jangan dulu. IP sebentar ya, IPS. Iya. Iya, tapi maksud gua, lu kan pasti memasukkan itu di CV lu kan? Iya, like it should. Iya, tapi gua nggak tahu. Oh, ini menarik, ini Gua nggak menarik. tahu. Ini menarik karena waktu daftar. Jadi ada salah satu orang kan yang nanya waktu itu. Ingat nggak? Jadi waktu ngisi kuliah tamu dia tuh nanya gini. Oh enggak, dia apa Fer yang ngomong? Pokoknya ngomong kalau di luar negeri edukasi kamu taruh di paling bawah, Ya. di halaman setelahnya. Nah, yang kamu taruh di atas itu work experience, kamu kerjain apa aja, organization dan lain-lain. Nah, itu yang kamu taruh di atas. Gitu. Terus apa sih? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu bahwa IPK saya lu tahu. sekian. Gua oke. Gua malah taunya dari temen-temen. Kan saya taruh di belakang. Again, kita kan nggak mau jadi kayak, oh nggak, jadi tadi ketemu orang. Kita nggak usah sebut negaranya di mana, cuman dia suka membanggakan bahwa dia yang bagus, ya, keren. Oh. Ada seseorang dari negara yang benderanya kebalik sama kita. Dibalik-balik lagi, ya pokoknya dia lah. Pokoknya itulah. Pokoknya teman-teman, kalau misalkan kalian hebat, jago, diem aja. Kita ilmu padi. Nggak, itu kan diperbaiki. Padi. Bukan diem aja. Ya, Tapi iya. ketika ada waktunya, ya speak up. Tapi juga nggak usah panjang, nggak usah dilanjutin, nggak usah. Gue selalu bilang begini, yang boleh bilang lo hebat harus orang lain. Ya. Lo tidak boleh menyebut diri lo sendiri hebat. Benar. Ya. Ingat
Jadi jangan bilang aku bisa apa ya mbak atau nah lah biarin ya kalau misalkan if you're really good at that specialties or anything lah. Kalau memang kamu bagus banget di situ, ya orang juga pasti bakal acknowledge itu kan. Iya, tapi kan maksudnya ketika interview kan bisa aja bilang, oh saya bisa kok ini. Oh oke, coba buktikan. Ketika kamu buktikan, orang lain, oh iya ini bisa. Bukan yang, wah saya bisa melakukan ini hanya dalam waktu 10 menit karena yang lain. Buat apa? Kan cukup, saya bisa melakukan ini. Case study-nya ini, oke. Ini tunjukin code-nya. Kan kemudian kalau engineer kan, dia akan buka GitHub-nya, oh iya loh, code-nya bersih, code-nya bagus, strukturnya. Kan jadi orang lain yang menilai, bukan wah saya kalau coding ini bisa begini. Buat apa? Kan cukup bilang. Tapi kalau lu diem aja, juga salah. Tapi kan cukup lu speak up dengan, oh iya saya pernah melakukan ini, saya pernah coding ini, portfolionya atau GitHub code repository saya ini, oh sudah. Tapi lu tetap harus speak up ya tadi gitu lu. This is me, this is what I've done, this is what I can do. Ya sudah, cukup. Kenapa harus kayak beliau? Tadi parah banget aja teman-teman semuanya. Jadi saya tidak menyangka ternyata emang beneran ada Banyak. Ada orang kayak gitu. Nggak boleh disebut lah. Wah ini parah banget. Aku rasa hal-hal yang kayak gitu tuh cuman ada di atau kayak dia keyboard warrior lah. Dia cuma ada di sosial media, cuma that's it. Enggak, ternyata di dunia nyata juga kayak gitu. Ternyata ada. Apalagi terus habis itu Amin bilang, nah orang-orang kayak gini, itu ada kliennya loh. Dia ada yang nge-hire dia loh untuk ngasih advice. Oke, fine. Tapi jadi balik lagi ke, gue jadi wawancara dia. Jadi balik lagi tadi ke pertanyaan apa yang si kabur aja dulu. Ya, si kabur aja dulu. Lo sendiri ngeliatnya gimana? Hah? Ya lo sendiri ngeliatnya gimana? Oh, aku sendiri. Nah kalau misalnya aku sendiri ngelihat si kabur aja dulu, sama sih. Poin utamanya dari aku itu tentang bukan kabur atau enggaknya, tapi kalau misalnya kamu kabur, kamu tuh udah siap atau enggak. Bukan dari segi, enggak cuma dari segi adaptasi lah. Tapi most important itu kamu tuh yang mau kamu tawarin apa? Kamu bisa apa? Karena kadang kan aku kan sering ngobrol juga kan. Maksudnya aku sering ngasih tahu, kadang aku ngerasain juga aku masih kurang. Nggak berbeda dari yang lain. Masih kurang, masih banyak yang harusnya aku bisa lakuin atau harusnya aku lakuin. Kamu selalu bilang kayak gitu kan? Enggak lah, masih belum ini, masih belajar, masih belum di tahap yang kayak ya kayaknya aku pantas deh untuk keluar dari itu gitu. Karena kalau dari aku sendiri, aku SD sampai SMA itu tuh di Kalimantan. SD sampai SMA di Kalimantan. Terus waktu kuliah, aku kuliahnya pindah ke Jawa. Yang bisa dibilang kayak, oke, berarti kompetisinya jauh lebih besar. Nah, terus sekarang kayak magang di international company yang ketemunya sama orang global dari mana aja. Itu jadi ngebuat aku berpikir berkali-kali lagi. Jadi kayak, oh oke, ternyata kompetisi yang udah dijalanin selama ini itu nggak stop di sini, nggak stop di ya udah kamu cuma di sekitar Surabaya, kamu cuma di sekitar Indonesia, enggak. Ternyata yang harusnya kamu lakukan atau yang harusnya kamu persiapkan itu untuk gimana caranya bahasa kerennya gitu, kayak menaklukkan dunia gitu loh, bahasa kerennya. Jadi kayak ya udah kan itu yang harusnya ternyata tuh masih goalsnya tuh masih sejauh itu. Yang harus dipersiapin berarti jauh lebih banyak daripada apa yang sekarang dimiliki. Jadi kalau misalkan ngeliat orang kabur aja dulu dan lain-lain, ya kalau aku sih lebih prefer persiapin diri dulu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau dari aku sendiri personal, kalau emang one day apapun kapanpun terus ada opportunity gitu ya bisa keluar dan lain-lain, ya itu karena mungkin aku pengen belajar sesuatu yang baru di situ. Ya udah kalau misalkan aku mau belajar sesuatu yang baru di situ dan oh ya kayaknya ini baru deh, ini challenging deh. Ya udah baru aku akan ambil itu. Tapi selama di sini aja aku masih belum bisa survive, belum bisa thrive. Besok calon-calon dipecat kayaknya deh. Kalau itu belum bisa thrive gitu, ya udah kamu harus maksimalin apa yang kamu punya dulu sekarang. Ya kalau gua pertama kali mendengar itu minggu lalu kayaknya baca di feed. Apapun alasannya, mau itu karena
pemerintah yang nggak perlu gue bahas. Kita nggak usah bahas politik. Nggak usah. Jadi, apa itu karena pemerintah? Apakah karena terkena layoff? Selalu ingat, rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Ya. Tapi bukan berarti kamu pindah ke sana semua masalahmu hilang. Itu benar bagus. Karena di sebelah punya masalahnya sendiri. Iya. Kayak misalnya tadi sebelum makan gue cerita masalah healthcare di Belanda. Kuping anak gue sempat mendenging terus. Itu dapat appointment dengan spesialis THT 6 minggu. Bagaimana perasaan lu sebagai orang tua anaknya nggak bisa dengar 6 minggu? Benar. Anak gue pernah sakit sampai 40 derajat 5 hari berturut-turut. Telepon ke dokter, jawabannya, oh iya memang sekarang lagi banyak virus, bentar lagi juga turun. Obatnya paracetamol aja. Kalau di Indonesia Panadol aja. Lu bayangin, lu hidup ngelihat anak lo 5 hari berturut-turut nggak turun dari 40 derajat. Di Indonesia mungkin udah dikasih infus apa segala ya. Iya toh. Ya. Ada nggak itu di Indonesia? Nggak ada. Siap nggak lu? Kalaupun masih, tapi kan saya masih single pak. Sure. Siap nggak terima take home pay 50% hilang? Udah siap belum? Kalau itu aja masih dipertimbangkan, jangan susah. Gampang, kita ke Dubai aja. Sekarang kita mau pulang ke Dubai nih. Kan income tax 0%. Free zone. Iya, tapi kan kalau Juli, Agustus, September kan 45 derajat, 47 derajat. Siap nggak? Kalau siap ya silakan. Kalau jadi bukan cuman ikut-ikutan dan selalu bilang, oh si ini di video-videonya terasa lebih enak dan ya nggak salah, ada hal-hal yang enak, tapi nggak banyak loh. Gue bilang nggak ada, bukannya nggak ada ya, tapi gue bilang di sosial media itu akan selalu lebih banyak yang menyenangkannya. Oke. Yang negatifnya agak kurang banyak. Kenapa? Karena kalau yang negatif biasanya viewernya sedikit. Yang wah, kemudian yang bahasanya bombastis, itu biasanya yang menarik viewers. Oh, Kan kita carikan virality kan? ya. Nanti judulnya Right? bikin bombastis. How to hack gue gitu. Contoh gini deh, yang paling gampang. Pernah gue nonton di Instagram. Gaji sous chef. Jadi bukan main chef, tapi yang hanya misalnya fokusnya hanya untuk bikin yang motong apa gitu ya, sous chef di New York. Bayangin, bisa sampai 150 juta sebulan rupiah. Kan judulnya gitu kan? Ya. Sous chef loh. Nanti dibikin Di New York. thumbnail. Nah, 150 juta. 150 juta. 150 juta itu Convert dulu ke US. convert dulu ke US. 10.000. Ya, Oh. 10.000. Anggaplah satu US dollar sama dengan 10.000 15.000 15. Rupiah. Rentalnya? Oke, sorry sebelum ke sana. Pajak, pension fund dan teman-temannya dipotong. Oke lah, dia dapat bersihnya let's say 7.000. Oke, 7.000. Oke, 30% lah. Ya. Gua belum ngomongin Belanda yang 50% ya. Ya, 7.000. Masih sekian. Anggap 7.000. Rentalnya, lu pikir di New York dapat apartemen rental sebulan 1.000? Minimum berapa sih? Di ujung Bronx aja 2.500, rentalnya doang kosong. Oke. Oke. Makan, minum, Entertainment? entertainment.
Betul, dia masih punya tabungan yang banyak dalam rupiah, Dalam rupiah. tapi dalam US dollar. Nggak sama. Tapi kan yang ditunjukin di video itu kan dalam rupiahnya dan grossnya, bukan net dan savingnya. Ini gua buka-bukaan aja ya. Gaji gua pertama di Jerman. Wih, tadi ada yang nanya loh. Oh, ada nanya. Cuman aku nggak nanya aja kayaknya nggak usah. Gua bahas. Setelah semua diambil pajak, biaya hidup dan teman-temannya, setiap bulan selama gua kerja di Jerman itu, gua hanya bisa menabung 750.000 rupiah. Sampai bokap gua bilang, kalau cuman segitu gajimu di sana, ngapain kamu di sana? Pulang ke Indonesia, kita cari orang yang bisa bantu kamu masuk Pertamina. Biasa, kan orang tua kan nanya, Ya. gajimu berapa? Kamu bisa nabung apa enggak? Jangan semua dihabisin. Ya, gua kasih tahu gaji gua berapa. Jadi dari situ berapalah tabunganmu? Biasa, gaya-gaya orang Batak. Jadi berapalah tabunganmu? Sekian. Oh, berapa itu kalau di rupiah kan? 750.000. Kok kayak gitu? Cuma segitu ya tabunganmu. Jadi kau jauh dari semuanya. Kau makan juga cuman kayak gitu. Cuma segitu tabunganmu. Ngapain kau di sana? Pulanglah. Benar. Sebenarnya yang paling bagus tadi tuh itu rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Emang? Ya, anggap dia kayak sekarang. Sekarang lagi ke Dubai. Wah, menarik ya. Internet City banyak colokan. Banyak colokan, hawanya juga bagus. Terus juga kayak Terus? Setelah ngobrol dengan beberapa orang di Dubai kemarin, Setelah ngobrol sama orang yang di Terus sini, gimana? orang yang tinggal di sini, orang yang kerja di sini, mereka juga kayak sepertinya kalau emang mau berkarir di Dubai, kalau mau bekerja di sini, kayak harus mikir berkali-kali lagi deh. Maksudnya balik lagi Dubai, segitu udah orang India yang bilang ya. Internet City loh. Internet City. Internet City. Semua cita-cita kalian yang mau di sini di Dubai. Nah, dia aja bilang kayak gak cukup Nggak cukup Gak gajinya. cukup. Iya, tidak ramah kantong pelajar. Gak bisa dana pelajar enggak. Mending kan kerja setahun cari yang lain. Gak cukup di sini. Bahkan orang yang notabene mungkin dirasa kayak udah termasuk cheap labor aja, dia masih bisa bilang gak cukup. Orang yang mungkin biasa di India dan lain-lain, itu kan udah termasuk murah ya. Maksudnya dia bekerja dengan harga yang murah, dia bilang itu masih terlalu murah. Oke. Gue sekalian buka-bukaan dah. Udah mumpung nanggung nih udah. Kecebur sekalian. Ingat tadi ya. Nanti isinya kalau cuma coba ti. Enggak lah. Terserah lu upload deh. Gua pindah dari Jerman ke Singapura kan dipromosikan. Iya, Ingat ya. iya. Jadi gua tanggung jawab lebih besar. Gaji lebih tinggi besar, ya. karena juga kan income tax di Singapura lebih rendah dibandingkan di Jerman. Gua selama di Singapura sebelum merit gua sewa 1 bedroom di apartemen seseorang. Saking mahalnya. Padahal di Jerman I have my own studio. Pindah ke Singapura cuman bisa. 1 bedroom di kebetulan ada kamar mandi di dalam. Tapi kan tetap aja pulang kantor tetap aja kayak anak kos jadinya. Padahal udah lumayan supervisor ya di kantor ya. Pulang tuh, Harus excuse me, good evening everybody. Enjoy your dinner, masuk kamar. Mau ke dapur numpang manasin makanan. Ya. Makan lebih sering di hawker center. Gaji lebih besar, Benar. pajak lebih kecil. Iya. Tapi harga rental di Singapura bikin sakit hati. Oh.
Tapi uang sisanya ditabung kan, masih tabungan jadi bisa lebih banyak kan? Betul. Karena itu saya bisa menikah, betul. Betul. Waktu di Jerman nggak bisa, tabungan Nggak cukup tabungan. Jadi gue bisa menikah, gue biayain sendiri semuanya itu karena gue pindah ke Singapura, Betul. betul. Tetapi dari punya studio sendiri, yang gue bilang gue nggak mau pindah ke negara baru, rentalnya lebih besar dari gue samain euro ke Singapura dolar, cuma dapat satu kamar di apartemen seorang lain. Cuma dapat satu kan. Banyak teman-teman gue merit, setelah merit pun masih cuma satu bedroom. Makanya waktu gue merit di Singapura, memberanikan diri sewa satu apartemen, semua bilang bodoh. Tapi gue bilang, Ya iyalah. Gue dong. baru memulai kehidupan keluarga dan harus berbagi dengan keluarga yang lain. Kayaknya nggak bisa deh ya. Ya sudahlah, nggak ada tabungan dah. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau sewa kamar lagi. Banyak loh pasangan muda Indonesia di Singapura itu sewa satu room. Satu rumah aja. Saking mahal. Gajinya juga gede. Gaji juga gede. Kan tadi dirupiahin. Singapura dolar kan. Bahkan di Singapura kalau aturan belum berubah ya. Ya. Singapura itu yang lu dapat bulan ini itu semuanya lu dapat. Karena dia baru ngitung pajaknya di akhir tahun. Ya. Nah, setelah akhir tahun dihitung, lu bayar kan tahun depannya. Itu pun lu masih bisa cicil. Oh. Jadi lu bisa grossnya dapat 5.000 Sing dollar. Ya. Ya udah lu dapat 5.000. Karena nanti pajaknya itu di ujung. Di ujung. Oh. Nanti habis itu berapa terus dan mau dicicil dibagi 12, dibagi 12. Itu aja tetap aja. Aduh, 5.000 Sing dollar buat apa? Buat apa? Rental kamar aja udah berapa? Harga rental ya. Tapi ya mungkin kalau misalkan harga mahal mungkin kayaknya kalau di Jakarta juga udah mahal deh. Kayaknya. Iya sih. Iya kan? Surprisingly ya. Di Jakarta udah mahal juga. Masa kalau mau di kota-kota besar kayaknya udah mulai naik deh harga-harga dan lain-lain. Jadi ya kurang lebih sama lah. Anggap aja tinggal di pesisir Singapura. Kayak gitu. Oke. Ya gitulah. Pokoknya jadi ya udah kalau kabur aja dulu ya silakan. Mau kabur apa? Gue mendengar sebuah berita yang tanpa gue perlu sebutkan, katanya kalau sudah kabur nggak usah balik lagi. Ya silakan. Iya. Tapi ya siapin aja semuanya. Siapin semuanya dalam artian sure, siapin your skill set, your language, but most importantly ya siapin your mentality gitu loh. Dan jangan cuman melihat luar negeri itu hanya masalah gaji lebih besar, work life balance dan teman-temannya. Pasti akan ada masalah yang lain-lain. Jadi kayak misalnya contoh, gue pernah kerja di Indonesia, gue pernah kerja di Singapura. Betul, kalau dibandingkan dua negara ini aja, kerja di Belanda work life balance-nya lebih baik. Tetapi healthcare tadi yang gue cerita, gue sebagai head of department atau manager salah ucap sedikit bisa disu. Coba di Indonesia berapa banyak orang berani ngesu manajernya? Di Belanda justru manajernya harus hati-hati. Salah ucap dikit gue disu ntar. Iya. Bahkan gitu. Kuping sakit. THT 6 minggu lagi. Itu Betul, parah sih. work life balance. Tapi akan ada hal-hal yang lain yang jarang juga orang bahas. Tapi itu realitinya. That's real. Oh, gue cerita kemarin sama lu. Parkir mobil di Amsterdam sejam itu Mahal sekarang banget 7,5 euro. 7,5. Parkirnya doang. Dan mau naik sampai 10 tahun ini. Pokoknya by 2030 minimum mereka menargetkan per jam itu 15 euro. Hanya parkirnya doang. Udah nyari parkirnya juga susah. 15 euro harga parkir. Pulang aja. Balik lagi. Poin utamanya dari semuanya yang tadi. Kalau kataku tadi yang paling bagus tuh ya udah rumput tangga kan selalu lebih hijau. Maksudnya dimanapun kamu tinggal, kamu tuh sebenarnya bukan kita semua lah. Ya nggak tahu apa, kayaknya udah kita
kita. Enggak, gue sendiri kadang-kadang melihat kayak keponakan gue yang di Australia, kayaknya hidup di Australia lebih enak daripada di Belanda. Sampai sekarang ya, gue masih Sampai merasa sekarang. hidup di Australia kayaknya lebih enak. Sementara sepupu gue yang di Australia bilang, kayaknya hidup di Belanda lebih enak. Ya. Gak akan habis ya. Itu. Jadi kalau Ya, kata orang apa sih? Ya udah nikmatin, syukurin, bukan nikmatin, syukurin yang sekarang kamu punya. Karena dimanapun kamu tinggal, apapun yang kamu pilih, pasti ada resikonya. Ya, Pasti akan ada plus dan minusnya. Tinggal selayaknya hidup, berarti kan kita harus memilih pilihan resiko mana yang kamu ambil, kesusahan mana dan kesulitan apa. Ya kalau kamu mungkin, kalau dari kasusnya yang sekarang ya aku nggak mau berurusan dengan government atau kayak pemerintahan yang kurang bagus kebijakannya. Aku memilih pemerintahan yang lebih bijak, lebih bagus. Nggak apa-apa, demam 14 minggu, 50 nggak ke dokter nggak masalah. Iya kan salah satu pilihan teman-teman. iya sih. Ya kan? Atau jangan lah. Kalau bisa. pilih yang kayak pemerintahnya juga bagus, healthcare juga bagus, tapi nggak bisa sewa apartemen, nggak bisa punya rumah, cuman sewa satu kamar, nggak masalah. Nikmatin aja. Pilihan. Pilihan. Udah, kalau dari aku segitu aja. Kita udah ngobrol 1 jam 26 menit. Kan cukup lama ya. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman? Nah lah, tadi udah banyak, udah banyak. Sama sih udah banyak juga, jadi nanti kalau mau nonton ya udah nonton aja dari awal sampai akhir. Kalau ditanya urutannya nggak jelas, kita ngebahasnya kemana-mana. Cuman ya semoga dari video yang ada di sini dan hasil obrolan kayak ini ya kalian bisa dapat sesuatu, insight atau apapun lah, hal-hal positif yang bisa diambil. Kalau ada yang negatif dibuang aja. Terus kalau misalkan ada yang tersinggung, kita tidak berniat menyinggung siapapun. Jadi di akhir selayaknya seorang yang melakukan compliance kita harus kasih disclaimer. Ngerjain audit itu dikasih disclaimer. Ya, mau disclaimer apa? Observationnya dikasih di situ. Mau kasih disclaimer apa? Jadi apapun yang diomongin di sini itu tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Apapun yang kita bahas barusan itu berdasarkan pengalaman pribadi, tidak mencerminkan semua kejadian dan apa yang akan terjadi di kalian nanti ke depannya. Betul. Jadi semua ini berdasarkan personal experience. Kalau mau diambil silahkan, mau enggak ya udah. Tapi ya ini personal experience yang jujur. Jadi ya udah, itu hak kalian untuk memilih. Ini namanya nyapu. Kalau tadi kita menyebut nama-nama institusi, nama-nama perusahaan, enggak, semuanya baik. Jadi ini personal experience. Kalau kita menyebutkan sesuatu yang salah, oh itu salah kita. Sakit. Salah kita. Misal kayak tadi Pak Ferry bilang di UI terus kayak bagus tapi aku nggak dapet kerja, oh itu salah Pak Ferry, bukan salah UI. Betul, emang nggak salah. UI nggak salah, yang nggak dapat kerjanya gua. Ya, gue yang kayak gitu. Salah UI. Semuanya salah kita. Salah gitu. Tapi kita tidak berniat menyinggung siapapun ya. Oke, dari semuanya. Thank you.